Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing the same name as Miga Adilia Dwi Rahma, NPM 2341104, Manajemen kelas 23B. Hopefully this presentation can profit new insights. We will discuss leadership. Leadership in human resources is the ability to lead, motivate, and direct employees in an organization so that they can achieve individual and corporate goals. Effectively, leader in HR not only manage employees but also inspire profit, guidance, and build a positive and productive work environment. Effective leadership in HR includes with decision making, good communication, the team empowerment, and the ability to handle conflict and change in the organization. Unsur-unsur kepemimpinan adalah kemampuan dan kualitas yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. Untuk memimpin secara efektif, beberapa unsur-unsur penting meliputi visi. Pemimpinan harus memiliki Visi. Pemimpin harus memiliki pandangan. Visi, pemimpin harus memiliki pandangan yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai dan mampu mengarahkan tim untuk menuju ke arah tersebut. Komunikasi, seseorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan ide dan mendengarkan masukan dari anggota tim secara terbuka dan jelas. Pengambilan keputusan, pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat dengan mempertimbangkan berbagai informasi dan dampaknya pada tim serta organisasi. Motivasi, pemimpin yang baik mampu mendorong dan menginspirasikan tim agar mereka tetap semangat dalam mencapai tujuan. Pemimpin harus memiliki sikap jujur dan berpegang pada prinsip moral yang kuat sehingga dapat membangun kepercayaan dari tim. Empati, seseorang pemimpin harus bisa memahami perasaan dan kebutuhan anggota tim serta memberikan dukungan yang diperlukan ketika mereka menghadapi kesulitan. Kemampuan mengatasi konflik, pemimpin harus bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam tim dengan cara yang adil dan menjaga suasana kerja tetap harmonis. Pengembangan tim, pemimpin harus mendorong pertumbuhan dan perkembangan anggota tim, memberikan peluang untuk belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Keberanian, pemimpin perlu memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan menghadapi tantangan serta membuat keputusan sulit demi kemajuan organisasi. Unsur-unsur ini sangat penting bagi seorang pemimpin untuk dapat membawa tim dan organisasi mencapai keberhasilan secara efektif. Formal and informal leadership are two different types of leadership based on the structure and how leadership influence others. Berikut penjelasan untuk masing-masing. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang diakui secara resmi dalam suatu organisasi. Pemimpin dalam konteks ini memiliki jabatan yang jelas seperti manajer, kepala departemen, atau direktur. Karakteristik otoritas resmi, pemimpin formal memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dan mengarahkan tim berdasarkan posisi yang dimiliki dalam struktur organisasi. Tanggung jawab. Pemimpin ini bertanggung jawab atas hasil pekerja tim dan harus menjelaskan keputusan serta tindakan mereka kepada atasan atau pihak lain yang berkepentingan. Struktur yang teratur. Proses dan prosedur dalam kepemimpinan formal biasanya terencana dan terstruktur dengan baik. Contoh,
Contoh pemimpin formal adalah manajer proyek, kepala sekolah, atau direktur perusahaan yang memiliki otoritas dan tanggung jawab resmi. Kepemimpinan nonformal. Definisi kepemimpinan nonformal adalah jenis kepemimpinan yang tidak memiliki otoritas resmi tetapi tetap dapat memengaruhi dan memotivasi orang lain. Pemimpin nonformal sering muncul di dalam kelompok tanpa posisi resmi. Karakteristik pengaruh sosial. Pemimpin nonformal lebih mengandalkan kemampuan berinteraksi dan kepribadian untuk mengaruhi orang lain, bukan pada kekuasaan yang didapat dari jabatan. Fleksibilitas. Jenis kepemimpinan ini lebih fleksibel dan bisa beradaptasi karena tidak terikat oleh prosedur formal. Hubungan dan jaringan. Pemimpin nonformal biasanya membangun hubungan yang kuat dan memiliki koneksi baik dengan anggota kelompok. Contoh pemimpinan nonformal bisa berupa seorang karyawan yang dihormati oleh rekan-rekannya dan diikuti dalam pengambilan keputusan. Meskipun tidak memiliki posisi manajerial atau seorang guru yang menjadi panutan di luar struktur formal sekolah. Prinsip dasar kepemimpinan. Kejujuran dan kepercayaan pemimpin harus bisa diandalkan jujur dan bertindak sesuai dengan perkataan yang mereka ucapkan. Kemampuan berkomunikasi penting bagi pemimpin untuk dapat menyampaikan ide dengan jelas dan mendengarkan masukan dari orang lain, agar memahami situasi dengan tepat. Peduli terhadap orang lain. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami kebutuhan serta perasaan tim, sehingga dapat memberikan dukungan dengan bijaksana. Kesimpulan, kedua jenis kepemimpinan, formal dan non-formal, memiliki peran penting dalam suatu organisasi kepemimpinan. Formal memberikan struktur dan otoritas yang jelas, sedangkan kepemimpinan non-formal menciptakan pengaruh sosial yang dapat meningkatkan kerjasama dan motivasi di dalam tim. Keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. That is my explanation about leadership. Hopefully the information profit can be useful and profit new insights for all of you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.